Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera selalu buat teman-teman fitness mania dimanapun kalian berada. Ketemu lagi dengan saya Fuad di channel Fuad Iron Brotherhood. Oke, teman-teman semua, ini waktu santai. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman tentang seputar dunia fitness, atau mungkin teman-teman banyak yang penasaran ya tentang kehidupan sehari-hari saya seperti apa. Banyak banget yang menanyakan, Mas bikin dong menu cuttingnya, Mas bikin dong menu dietnya seperti apa. Nanti kita cuma ngobrol-ngobrol aja, saya menjawab pertanyaan dari beberapa teman-teman semua. Mungkin nggak semuanya, tapi ya saya coba jawab apa yang bisa saya jawab. Oke, teman-teman semua, sekali lagi di malam yang santai ini, jadi maaf kalau agak berisik ya, karena ini lokasinya di pinggir jalan, sambil di angkringan juga. Dan biasanya kalau buat video buka-buka baju, sekarang enggak lah, karena ini cuacanya udah mulai masuk musim dingin ya, terutama di daerah saya di Temanggung. Itu udah mulai masuk puncak-puncaknya musim dingin di sini. Jadi ya biasa sambil minum jahe lah pastinya. Di belakang saya juga ada angkringan. Ini juga nanti lokasi yang akan saya buat dari gym juga. Oke, langsung saja teman-teman semua. Saya akan buka pertanyaan dari teman-teman semua. Mungkin banyak banget pertanyaan yang diulang, tapi nggak apa-apa lah, saya jawab. Oke, yang pertama, saya nggak nyebutin ya, jadi saya langsung ke pertanyaan saja, nggak cuma ini dari siapa, biar lebih private aja. Ini pertanyaan pertama, ngulang lagi. Mas Fuad, kapan sih mulai gym? Saya mulai kenal gym itu tahun 2007-2008, tapi waktu itu ya masih buat fisioterapi aja, karena waktu itu saya pernah cedera punggung. Itu awal mula saya nge-gym. Kalau mulai fokus itu dari 2014 sampai sekarang, alhamdulillah, jadi bisa jadi jalan hidup juga lah buat teman-teman semua. Sesuatu yang kita sukai, kita jalani dengan ikhlas, kita jalani dengan disiplin, dan pastinya akan menghasilkan juga, seperti itu ya. Kemudian pertanyaan kedua, Mas Fuad, tiap hari menu dietnya seperti apa? Apakah ditimbang? Apakah harus detail gitu? Ini ada pertanyaan lagi. Jujur saya untuk menu sehari-hari saya nggak pernah terlalu detail banget ya, harus saya timbang protein berapa, terus nasi berapa. Saya nggak terlalu detail ke situ gitu loh. Jadi ya kira-kira aja sih, ilmu kira-kira. Jadi buat saya cukup ya, jadi nggak terlalu kenyang juga, nggak terlalu lapar juga. Nah, seperti itu. Tapi nggak ada salahnya ketika teman-teman harus mau nimbang biar lebih spesifik atau lebih pas dengan kebutuhannya, itu nggak ada salahnya, lebih bagus, nggak apa-apa. Tapi untuk saya sendiri, saya pakai ilmu kira-kira aja. Jadi nggak tiap hari ini harus daging sekilo, harus karbo berapa gram, terus sayur berapa gram. Saya nggak pernah sampai spesifik itu ya, jadi teman-teman semua. Jadi ya ilmu kira-kira aja. Kemudian ada lagi, kapan maksud mulai tanding? Saya mulai tanding dulu tahun 2000 berapa ya? 2008. Waktu itu masih apa ya? Elemen ya waktu itu. Itu masih boom banget waktu itu. 2008 alhamdulillah jadi penonton aja sih, nggak dapat apa-apa. Terus waktu itu body contest eventku belum kayak sekarang ya. Kalau sekarang tuh hampir tiap minggu ada, dengan beberapa kelas yang lebih spesifik gitu, nggak kayak zaman dulu besar kecil campur aja lah, masa bodoh gitu. Yang penting siapa yang bagus dapat gitu. Dan waktu itu di elemen ya nggak dapet. Terus ikut lagi setahun kemudian, itu waktu itu masuk 5 besar best body. Terus 2010 ikut juga event sama juga, ya cuma nyumbang aja ke panitia, jadi ya hampir 5 tahun saya ikut, nggak dapet. Baru
2013 akhir kalau nggak salah. Waktu itu saya masih ingat event di Semarang itu juara 3 event di Semarang. Terus 2014, nah dari 2014 sampai sekarang itu kayak perjalanan yang lebih saya tekunin di situ dari 2014 terus sampai sekarang. Ada lagi, Mas Fuad, ada nggak rencana untuk ikut event internasional? Pengen, kalau dibilang pengen ikut, pengen, tapi waktunya kapan? Doain aja teman-teman, nanti ada rezeki pastilah saya untuk bisa ikut ke internasional lagi gitu. Atau event IFBB atau apa gitu nanti ya, saya belum tahu kapannya, saya belum bisa nentuin kapan. Tapi insya Allah ketika saya pengen dan ada rezeki pasti saya jalan ke sana gitu. Ini ada lagi, Mas Fuad, berapa gram daging ketika bulking dan berapa protein yang masuk? Saya ulang lagi ya, ini pertanyaan balik lagi. Saya nggak pernah bulking ya teman-teman semua. Jadi yang saya jalanin, saya hanya maintenance aja, maintenance tubuh saya. Jadi saya nggak pernah bulking. Di sini bukan saya mau nyalahin atau teman-teman yang mau bulking itu pilihan ya, pilihan karena tipe badan kan beda-beda gitu. Tipe badan beda-beda, nggak bisa disamain. Kalau untuk bulking sendiri saya belum pernah untuk bulking harus naikin sampai sekian terus saya cutting sampai berat sekian, enggak gitu. Jadi ketika saya nyaman dengan taruhlah mungkin dulu saya bisa fight di berat 74, 72. Untuk sekarang saya bisa fight di berat 77. Ya udah saya buat nyaman aja di situ. Enggak akan saya press lagi ke berat 74. Jadi saya jalaninnya aja. Misalnya saya ikut bodybuilding di kelas provinsi gitu, ke Jurpro atau apa. Saya udah nggak bisa ngepres ke harus turun kelas 75, nggak akan saya paksain gitu. Jadi saya nggak akan nyiksa diri saya ya. Jadi saya harus turun, kalau udah mau ke 77 harus ke 80, ya udah saya fight aja di kelas 80. Jadi saya buat nyaman aja sih. Saya buat nyaman. Jadi untuk sehari-hari ya saya coba aja sih. Itu saya bikin buat gaya hidup ya. Saya bikin buat ya kayak kita makan sehari-hari seperti apa gitu. Kalau dibilang cheating, pasti ada cheating, pasti ada gitu. Tapi saya berusaha aja kalau ngejalaninnya. Jadi ketika saya mencoba ini jalan terus untuk kebutuhan sehari-hari saya, jadi saya lebih merasakan improve gitu untuk perubahan muscle saya di situ ya teman-teman semua. Tapi sekali saya nggak nyalain teman-teman yang mau bulking atau enggak. Cuma untuk bulking saya saranin teman-teman juga harus konsisten gitu, harus konsisten. Bukan berarti bulking harus makan makanan yang maaf ya junk food atau apa gitu. Jadi yang naik itu kan otot bukan lemak gitu. Jadi kita naik nih sampai berat 100 kilo lah, sampai 90 kilo lah, tapi naiknya lemak gitu. Jadi kan rugi juga gitu loh buat kita. Seperti itu ya teman-teman semua. Dan lagi, Mas, buat persiapan event berapa lama gitu? Boleh dibilang kalau bener-bener untuk persiapan event, saya juga lihat kondisi badan juga gitu. Tapi ya minimal 2 bulan lah, 2 bulan dari start saya bener-bener nyiapin semua itu 2 bulan gitu. Bisa juga lebih tergantung kondisi ya. Kalau teman-teman yang bulking mungkin bisa lebih, tapi kalau saya kan hanya maintenance saja. Jadi saya coba kondisi saya mau siap tanding atau apa, jadi saya nggak akan tersiksa gitu. Saat ini akan tersiksa, jadi saya lebih enjoy aja ngejalaninnya. Oh, hari ini harus cut karbo, hari ini harus mulai bener-bener makan bersih seperti apa, harus cut garam lah, cut gula lah. Jadi saya tahu waktunya seperti apa. Jadi sampai titik hari H kapan saya siap tanding, saya lebih tahu diri saya seperti itu. Jadi ya 2 bulan ya, 2 bulan benar-benar saya siapin untuk semuanya. Jadi saya nggak ngebedain tuh event seperti apapun. Saya nggak pernah ngebedain. Ketika saya siap untuk fight ya saya harus benar-benar siap untuk semua. Jadi saya nggak ngebedain tuh event A, B, C, saya sama seperti itu. Karena saya selalu berpikir bahwa lawan-lawan yang saya hadapi pasti lebih berat dari event-event sebelumnya, seperti itu. Nih, Mas Fuad, adalah target nggak untuk turun di bodybuilder? Sudah ya, saya udah untuk kelas kecil prof itu saya turun di kelas 80, turun di kelas 80 kilo.
Kalau dulu 75 pernah, sekarang di kelas 80. Tapi saya masih fokus untuk di kelas main klasik atau main fisik ya, karena ada target dalam diri saya sebelum bener-bener saya sebelum bahasanya sebelum pensiun lah. Ada hal-hal yang pengen saya target dalam diri saya, dan semoga itu bisa terlaksana. Mas Fuad, apa gym yang dulu tutup? Iya, kalau dibilang tutup, iya, untuk sementara waktu memang saya tutup. Untuk sementara saya tutup karena ya boleh dibilang pandemi kemarin benar-benar imbas luar biasa buat usaha saya. Jadi ya mau nggak mau lah, mau nggak mau. Tapi insya Allah doain sebentar lagi ini tempat udah tinggal finishing, jadi nanti tinggal alat juga. Nanti semoga ada rezeki, jadi saya bisa segera buka lagi. Doain buat teman-teman semua. Mas Fuad, bagian otot apa yang paling susah dibentuk dalam diri Mas Fuad? Bagian otot yang paling susah dibentuk sebenarnya kalau dibilang susah semua ya. Susah semua kalau saya sendiri gitu. Makanya tiap kali latihan saya harus berusaha untuk improve terus, harus berusaha untuk naikin beban terus, tapi juga saya harus tahu kondisi gitu. Harus tahu kondisi, jangan sampai saya nekat, saya cedera gitu. Apalagi terutama kalau boleh dibilang paling susah, semuanya susah, tapi kalau ranking 1 paling susah itu kaki gitu. Karena mungkin satu, saya punya riwayat cedera punggung, juga dulu pernah punya riwayat kecelakaan keserempet mobil juga. Jadi kaki itu kalau dibuat squat gitu kayak bunyi kretek gitu. Jadi makanya kalau latihan kaki seberat apapun saya pasti pakai knee strap ya, seberat apapun gitu. Kadang mungkin buat teman-teman saya ngangkat 50 itu karena masih ringan gitu. Kadang saya lihat teman-teman saya kayak ringan banget, jangan angkat 100 kilo gitu. Tapi buat saya aja udah mungkin di atas 50 atau 60 ke atas saya harus ada spotter gitu. Harus ada teman yang ngejagain. Kalau nggak ada, nggak akan saya paksain. Jadi misalnya squat ada yang jagain, mungkin saya bisa lebih gitu. Bisa lebih di 60 ke atas, maksudnya 60 ya ke atas. Tapi kalau nggak, mungkin itu batas maksimal. Jadi paling saya mainin mungkin di set atau repetisi. Kalau mungkin ada yang ngebantuin bisa 60 ke atas atau 50 ke atas, mungkin saya bisa ambil 4 set. Tapi kalau nggak ada, ya mungkin biasa saya ambil 6 set. Jadi saya akan maksimalkan di mana variasi latihan. Saya akan maksimalkan di mana variasi latihan saya bisa benar-benar untuk mengangkat beban lebih maksimal lagi. Misalnya di leg press gitu, akan saya maksimalin di situ. Gitu. Kalau dibilang, makanya di situ saya bilang harus kerja keras ya untuk kaki gitu. Kadang saya lihat teman-teman bisa squat sampai gila-gilaan gitu. Buat saya, kapan gitu ya, pengen juga gitu. Tapi ya saya nggak akan paksain, saya nggak akan ego daripada nanti saya cedera, saya nggak bisa kerja ya, saya nggak bisa kerja, saya nggak bisa latihan, saya nggak bisa tanding lagi. Jadi saya nggak mau egois di situ. Kemudian yang kedua mungkin otot shoulder saya ya, itu harus benar-benar PR, saya harus PR banyak banget gitu lah. Kedua itu, ketiga mungkin bagian belakang atau back. Kalau shoulder juga saya punya riwayat cedera pas latihan. Kalau kaki ya tadi kecelakaan pernah, terus ya namanya juga mantan pemain bola lah. Mantan pemain bola, teman-teman tahu sendiri lah pemain bola seperti apa. Jadi ya ankle cedera, ya kan. Terus sini juga cedera. Jadi ya nggak mau saya paksain nih, makanya dua-duanya kalau buat nekuk gini pasti akan bunyi trak gitu, seperti itu. Jadi ya harus benar-benar safety-nya itu saya utamakan. Makanya latihan apapun yang namanya sabuk itu saya nggak lepas sampai terakhir saya latihan otot kecil. Jadi pas mau latihan perut baru saya lepas. Tapi kalau nggak akan saya lepas sampai saya selesai. Itu nggak saya lepas sama sekali. Ya karena tadi saya punya riwayat cedera punggung itu. Jadi saya nggak bisa ngangkat, terutama deadlift saya nggak bisa ngangkat berat sampai saya lihat teman-teman sampai 200 kilo atau berapa. Saya nggak bisa. Makanya mungkin teman-teman bisa lihat
di video saya, kalau saya latihan back, saya jarang banget itu latihan deadlift, jarang banget. Kalau seandainya iya, paling ya cuma beban-beban ringan aja sih. Jadi saya di situ main repetisi di situ. Tapi di variasi apa saya bisa maksimalin beban, pasti saya maksimalin di situ. Karena kalau deadlift kan semua melibatkan banyak sendi kan, kaki, punggung, semuanya. Jadi ya, saya nggak bisa maksain itu daripada saya cedera, karena saya punya riwayat cedera punggung ya teman-teman, yang kadang-kadang sering kambuh juga. Apalagi barusan aja nih, baru sembuh nih 2 minggu yang lalu, itu baru sembuh karena mungkin kesalahan saya juga, teledor saya juga di situ. Oke, kemudian ada pertanyaan lagi. Wah, ini protein lagi. Berapa gram protein saat cutting, Mas Fat? Kalau saya sih simple ya, saya simple aja. Saya akan naikin protein 2 kali berat badan saya ya. Maksudnya berapa sih protein? Saya simple aja sih. Saya kadang tinggi badan saya berapa, saya kurangin 100, 170, berarti kan 70 kilo. Saya butuh 4 gram protein per 1 kilo berat badan ya. Iya, boleh dibilang seperti itu. Jadi ya tinggal kali aja sih di situ ya. Jadi kalau ini berarti sorry salah. Berarti sekali 10 gram berarti 700 gram ya di situ. Jadi kalau pas mau tanding bisa saya naikin lebih. Tapi kalau teman punya rumus lain bolehlah, nggak apa-apa. Itu cuma yang saya jalani. Jadi saya simple, kadang saya nggak terlalu pakai rumus teori ini itu gitu, nggak. Tapi saya coba aplikasi ke diri saya coba kita harus coba maintain diri kita lah, mana yang lebih cocok buat diri kita, jalani gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan saya juga belajar dari senior tentang diet, tentang pola latihan. Itu saya juga belajar dari mereka semua gitu ya. Sambil minum di sini, paling saya minum wedang jahe aja sih. Tapi ya paling kalau ada gula aren saya tambah gula aren, kalau enggak ya cukup jahe tawar aja. Oke, di belakang banyak makanan penggoda sih sebenarnya di situ. Oke ya teman-teman semua, seperti itu. Terus ada lagi target ke depan, Mas Fuad. Untuk target ke depan ya pasti saya pengen buka gym lagi lah. Saya pengen bisa tanding di internasional lagi lah. Saya pengen bisa lebih baik lagi lah. Syukur alhamdulillah bisa mewakili Indonesia ke kancah internasional. Pengen banget seperti itu. Dan pasti sama lah kayak teman-teman semua. Pasti sama. Oke, pertanyaan terakhir ya. Pernah nggak ada rasa bosan saat latihan dan cara ngatasinnya? Saat latihan bosan pasti ada. Kalau dibilang rasa bosan ada, nggak bakalan nggak. Dulu juga pernah saya off sampai 3 bulan itu sama sekali nggak latihan karena nggak, ya itu bosan tadi. Tapi sampai sekarang pun masih ada gitu ya, kayak plak ya mungkin. Jenuh gitu. Tapi kalau saya sendiri kadang kalau saya ngatasi rasa bosen, saya akan flashback ke belakang gitu. Oh iya, saya sampai titik ini itu saya nggak mudah gitu. Masa mau saya lepas begitu aja? Kadang lihat video saat-saat tanding gitu kan. Kadang lihat teman-teman yang biasa jadi lawan di stage itu mereka pada latihan gitu. Jadi ya sebelum latihan kadang itu masa saya harus kalah lagi? Nggak boleh lah, saya harus nggak boleh nyerah lah, seperti itu. Kalau nggak ya video-video motivasi, mungkin idola kita siapa, bagaimana dia latihan, bagaimana dia berproses, itu saya coba lihat di situ. Jadi memang penting banget itu. Jadi ya seperti itulah. Jadi saya nggak akan kalah dengan rasa bosan gitu. Jadi itu cara ngatasi rasa bosan. Dan mungkin kalau saya bosan, saya berhenti latihan, saya kan punya mimpi, saya punya tujuan buat diri saya, terutama buat keluarga saya juga kan di situ ya. Teman-teman semua, ini udah lumayan nih kita bincang-bincang santai. Mungkin banyak banget pertanyaan yang masuk tapi nggak bisa saya jawab, dan mungkin pertanyaan yang bisa saya jawab juga tidak sempurna.
kurang sempurna dan pasti mungkin kurang memuaskan jawabannya seperti itu. Karena yang saya jawab hanya pengalaman yang saya jalanin ya, yang saya jalanin selama ini, dimana saya harus berproses seperti itu. Oke teman-teman, terima kasih yang udah mengikuti, yang udah subscribe. Saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. Jadi amal ibadah juga. Yang belum, silahkan buat subscribe, kasih komentar yang sifatnya membangun juga boleh. Punya saran kritik yang sifatnya membangun, tidak menjatuhkan, dan pasti kita belajar bersama. Nanti mungkin tiap seminggu sekali atau apa, saya akan ya sambil nongkrong gini saja pertanyaan dari teman-teman semua. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya, di video keseharian saya juga, di video latihan saya juga. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua. Sampai ketemu lagi di channel Fuad Iron Brotherhood. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otot.